Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi yang jujur aja dijamin bakal ngebuka wawasan banget. Hari ini kita punya misi spesial nih. Kita bakal ngegabungin pemikiran strategis ala anak S2 dengan eksekusi lincah dan energik khas Gen Z. Berdasarkan materi yang luar biasa dari pakar digital marketing kita, Laila Purnamasari, kita bakal ngebongkar cara membangun kepercayaan lembaga pendidikan melalui strategi komunitas dan tentunya taktik lapangan yang efektif banget. Oke, siap ya? Let's dive into this dan ubah cara pandang kita 180 derajat. Ini dia roadmap perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas membangun kepercayaan. Terus lanjut ke analisis 7P pemasaran pendidikan. Setelah itu, kita bedah 7 teknik promosi sekolah klasik, masuk ke kekuatan keterlibatan komunitas lokal, dan ditutup dengan evaluasi pemasaran tingkat akhir. Yuk, langsung aja. Bagian pertama, membangun kepercayaan bukan sekedar menjual. Coba deh kamu pikirin sebentar. Kenapa sih orang-orang tuh memilih lembaga pendidikan tertentu? Apa coba yang bikin seorang orang tua sampai rela daftarin anaknya, bahkan sampai berani ngerekomendasiin sekolah itu ke tetangga-tetangganya? Maksudnya ini kan bukan cuma soal gedungnya yang megah atau fasilitasnya aja kan? Ini tuh bener-bener tentang apa yang jadi fondasi reputasi jangka panjang dan keunggulan bersaing sebuah sekolah di tengah kompetisi yang, makin gila-gilaan sekarang ini. Nah, yang benar-benar menarik dari sini adalah kita bisa ngelihat bedanya pola pikir lama dan baru. Dulu tuh fokusnya murni transaksional banget. Kayak, ayo dong jual sekolah, sebar brosur yang banyak gitu kan. Tapi kalau kita pakai perspektif pasca sarjana, kita jadi belajar cara membangun kepercayaan lembaga pendidikan melalui strategi komunitas. Fokus kita bergeser 100% ke penciptaan nilai jangka panjang. Ingat, kita tuh bukan lagi jualan barang dagangan biasa, kita lagi menjanjikan masa depan anak-anak mereka. Makanya membangun kepercayaan publik itu mutlak jadi inti dari segalanya. Oke, kita masuk ke bagian kedua, analisis 7P dalam pemasaran pendidikan. Sebelum kita sibuk mikirin taktik di lapangan, kita wajib banget membedah lingkungan eksternal kita pakai analisis 7P dalam pemasaran pendidikan ini. Misalnya nih, kamu ngelihat tren di suatu daerah, sebutlah Depok, di mana banyak keluarga muda muslim nyari sekolah berbasis agama. Itu kan peluang emas ya. Nah, produk kita harus relevan, kayak ngegabungin kurikulum merdeka sama program tahfidz. Terus buat price atau harga, pakai deh pendekatan yang berbasis nilai atau value based. Dan buat place atau tempat, nah ini menarik. Ini bukan cuma soal alamat sekolah. Bayangin kalau lahan parkir sekolahmu sempit dan bikin macet parah setiap pagi, solusinya apa? Sediain shuttle bus atau sistem drop zone yang rapi. Boom, inilah yang namanya pemecahan masalah di dunia nyata. Jadi, poin krusialnya adalah strategi ini semuanya bermuara pada elemen people atau orang-orangnya. Karena pada akhirnya, literally semua orang di sekolah itu adalah marketing. Ini bukan cuma tugas tim humas ya, mulai dari ketua yayasan, kepala sekolah, guru-guru, sampai office boy dan senyum ramah Pak Satpam di gerbang depan, setiap interaksi sekecil apapun itu ngebentuk persepsi publik. Pengalaman positif sejak orang tua pertama kali nginjekin kaki di gerbang sekolah, itu tuh ujung tombak pemasaran sekolahmu yang sebenarnya. Lanjut ke bagian ketiga, 7 teknik promosi sekolah klasik. Dari 7 teknik promosi sekolah klasik ini, mulai dari open house buat ngebangun kedekatan langsung, sebar brosur yang lebih terarah ke perumahan, sampai ke roadshow, ada satu amunisi yang sering banget diremehin. Padahal ini tuh game changer banget, seminar parenting. Serius, ini teknik brilliant banget. Daripada kamu langsung hard selling jualan sekolah, kamu justru ngasih edukasi ke target pasarmu. Kasih mereka insight mendalam tentang cara mendidik generasi alfa. Nah, tepat di saat orang tua lagi antusiasnya dan mulai percaya sama institusimu, baru deh kamu masukin info program pendaftaran. Bener-bener smooth banget kan? Kita masuk ke bagian keempat, membangun kepercayaan lembaga pendidikan melalui keterlibatan komunitas lokal. Nah, ini dia senjata rahasia kita. Berkolaborasi aktif dengan kelompok-kelompok di sekitar lingkungan sekolah, kayak DKM Masjid, Majelis Taklim, atau organisasi Islam semacam Salimah dan BKMT. Ini tuh metode komunitas efektif banget yang ngebangun awareness secara otentik. Kenapa coba? Karena di sini kamu ngebangun kepercayaan mendalam lewat jalur kultural dan agama yang emang udah ngakar di masyarakat. Kepercayaan jangka panjang kayak gini tuh, trust me, gak akan pernah bisa dibeli, sekalipun kamu punya budget iklan digital miliaran rupiah. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan efek pemasaran berbasis komunitas lokal, yang ujungnya bermuara pada satu kekuatan absolut, word of mouth, alias omongan dari mulut ke mulut.
Penelitian aja ngebuktiin kok kalau orang tua tuh jauh lebih percaya sama cerita alumni, pengalaman orang tua lain, atau rekomendasi tetangga mereka dibanding ngelihat spanduk segede gaban di jalanan. Rantainya tuh super logis. Kepuasan orang tua dan siswa bakal ngelahirin loyalitas. Nah, loyalitas ini lama-lama meledak jadi rekomendasi organik yang akhirnya narik barisan pendaftar baru secara konsisten ke sekolahmu. Sekarang kita sampai di bagian kelima sekaligus yang terakhir, evaluasi pemasaran tingkat akhir. Kamu tahu nggak, banyak banget institusi yang cuma semangat di tahap eksekusi promosi, terus berhenti gitu aja. Padahal siklus pemasaran tuh belum selesai loh. Kita harus ngevaluasi kampanye kita step by step, biar grafiknya nggak stuck. Jangan cuma puas di tahap output aja. Maksudnya, sekedar nyatet, oh kita udah berhasil nyebar 1000 brosur, atau kita udah bikin 2 seminar nih. Enggak, kita harus ngecek outcome-nya juga, yaitu berapa banyak sih orang tua yang beneran datang buat survei langsung ke sekolah setelahnya. Dan puncaknya adalah impact, alias dampak nyatanya. Berapa rasio jumlah pendaftar yang akhirnya resmi jadi siswa. Nah, data inilah yang jadi bukti valid kalau strategi kita benar-benar bekerja. Sesi bedah materi kali ini ngebuktiin banget ya kalau strategi konvensional yang digerakkan sama dalamnya pemikiran pasca sarjana, lalu dieksekusi dengan gaya lincah Gen Z, benar-benar bisa nyiptain ledakan kepercayaan publik yang gak kebendung. So, pertanyaan terakhir buat kamu hari ini, dari taktik-taktik klasik yang kita bedah tadi, mana nih yang bakal langsung kamu dan tim eksekusi besok pagi? Coba deh tulis jawabanmu di kolom komentar. Dan pastinya sesuai pesannya Laila Purnamasari, yuk subscribe, follow, like, komen, save, dan jangan lupa share sesi bedah materi ini ke teman-teman seperjuanganmu ya, biar ilmunya makin bermanfaat buat lembaga pendidikan mereka. Makasih banyak udah nyimak dari awal sampai akhir, tetap semangat terus, dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi yang jujur aja dijamin bakal ngebuka wawasan banget.
Hari ini kita punya misi spesial nih. Kita bakal ngegabungin pemikiran strategis ala anak S2 dengan eksekusi lincah dan energik khas Gen Z. Berdasarkan materi yang luar biasa dari pakar digital marketing kita, Laila Purnamasari, kita bakal ngebongkar cara membangun kepercayaan lembaga pendidikan melalui strategi komunitas dan tentunya taktik lapangan yang efektif banget. Oke, siap ya? Let's dive into this dan ubah cara pandang kita 180 derajat. Ini dia roadmap perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas membangun kepercayaan. Terus lanjut ke analisis 7P pemasaran pendidikan. Setelah itu, kita bedah 7 teknik promosi sekolah klasik, masuk ke kekuatan keterlibatan komunitas lokal, dan ditutup dengan evaluasi pemasaran tingkat akhir. Yuk, langsung aja. Bagian pertama, membangun kepercayaan bukan sekedar menjual. Coba deh kamu pikirin sebentar. Kenapa sih orang-orang tuh memilih lembaga pendidikan tertentu? Apa coba yang bikin seorang orang tua sampai rela daftarin anaknya, bahkan sampai berani ngerekomendasiin sekolah itu ke tetangga-tetangganya? Maksudnya ini kan bukan cuma soal gedungnya yang megah atau fasilitasnya aja kan? Ini tuh bener-bener tentang apa yang jadi fondasi reputasi jangka panjang dan keunggulan bersaing sebuah sekolah di tengah kompetisi yang, makin gila-gilaan sekarang ini. Nah, yang benar-benar menarik dari sini adalah kita bisa ngelihat bedanya pola pikir lama dan baru. Dulu tuh fokusnya murni transaksional banget. Kayak, ayo dong jual sekolah, sebar brosur yang banyak gitu kan. Tapi kalau kita pakai perspektif pasca sarjana, kita jadi belajar cara membangun kepercayaan lembaga pendidikan melalui strategi komunitas. Fokus kita bergeser 100% ke penciptaan nilai jangka panjang. Ingat, kita tuh bukan lagi jualan barang dagangan biasa, kita lagi menjanjikan masa depan anak-anak mereka. Makanya membangun kepercayaan publik itu mutlak jadi inti dari segalanya. Oke, kita masuk ke bagian kedua, analisis 7P dalam pemasaran pendidikan. Sebelum kita sibuk mikirin taktik di lapangan, kita wajib banget membedah lingkungan eksternal kita pakai analisis 7P dalam pemasaran pendidikan ini. Misalnya nih, kamu ngelihat tren di suatu daerah, sebutlah Depok, di mana banyak keluarga muda muslim nyari sekolah berbasis agama. Itu kan peluang emas ya. Nah, produk kita harus relevan, kayak ngegabungin kurikulum merdeka sama program tahfidz. Terus buat price atau harga, pakai deh pendekatan yang berbasis nilai atau value based. Dan buat place atau tempat, nah ini menarik. Ini bukan cuma soal alamat sekolah. Bayangin kalau lahan parkir sekolahmu sempit dan bikin macet parah setiap pagi, solusinya apa? Sediain shuttle bus atau sistem drop zone yang rapi. Boom, inilah yang namanya pemecahan masalah di dunia nyata. Jadi, poin krusialnya adalah strategi ini semuanya bermuara pada elemen people atau orang-orangnya. Karena pada akhirnya, literally semua orang di sekolah itu adalah marketing. Ini bukan cuma tugas tim humas ya, mulai dari ketua yayasan, kepala sekolah, guru-guru, sampai office boy dan senyum ramah Pak Satpam di gerbang depan, setiap interaksi sekecil apapun itu ngebentuk persepsi publik. Pengalaman positif sejak orang tua pertama kali nginjekin kaki di gerbang sekolah, itu tuh ujung tombak pemasaran sekolahmu yang sebenarnya. Lanjut ke bagian ketiga, 7 teknik promosi sekolah klasik. Dari 7 teknik promosi sekolah klasik ini, mulai dari open house buat ngebangun kedekatan langsung, sebar brosur yang lebih terarah ke perumahan, sampai ke roadshow, ada satu amunisi yang sering banget diremehin. Padahal ini tuh game changer banget, seminar parenting. Serius, ini teknik brilian banget. Daripada kamu langsung hard selling jualan sekolah, kamu justru ngasih edukasi ke target pasarmu. Kasih mereka insight mendalam tentang cara mendidik generasi alfa. Nah, tepat di saat orang tua lagi antusiasnya dan mulai percaya sama institusimu, baru deh kamu masukin info program pendaftaran. Bener-bener smooth banget kan? Kita masuk ke bagian keempat, membangun kepercayaan lembaga pendidikan melalui keterlibatan komunitas lokal. Nah, ini dia senjata rahasia kita. Berkolaborasi aktif dengan kelompok-kelompok di sekitar lingkungan sekolah, kayak DKM Masjid, Majelis Taklim, atau organisasi Islam semacam Salimah dan BKMP. Ini tuh metode komunitas efektif banget yang ngebangun awareness secara otentik. Kenapa coba? Karena di sini kamu ngebangun kepercayaan mendalam lewat jalur kultural dan agama yang emang udah ngakar di masyarakat. Kepercayaan jangka panjang kayak gini tuh, trust me, gak akan pernah bisa dibeli, sekalipun kamu punya budget iklan digital miliaran rupiah. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan efek pemasaran berbasis komunitas lokal, yang ujungnya bermuara pada satu kekuatan absolut, word of mouth, alias omongan dari mulut ke mulut. Penelitian aja ngebuktiin kok kalau orang tua tuh jauh lebih percaya sama cerita alumni, pengalaman orang tua lain, atau rekomendasi tetangga mereka dibanding ngelihat spanduk segede gaban di jalanan.
Rantainya tuh super logis. Kepuasan orang tua dan siswa bakal ngelahirin loyalitas. Nah, loyalitas ini lama-lama meledak jadi rekomendasi organik yang akhirnya narik barisan pendaftar baru secara konsisten ke sekolahmu. Sekarang kita sampai di bagian kelima sekaligus yang terakhir, evaluasi pemasaran tingkat akhir. Kamu tahu nggak, banyak banget institusi yang cuma semangat di tahap eksekusi promosi, terus berhenti gitu aja. Padahal siklus pemasaran tuh belum selesai loh. Kita harus ngevaluasi kampanye kita step by step, biar grafiknya nggak stuck. Jangan cuma puas di tahap output aja. Maksudnya, sekedar nyatet, oh kita udah berhasil nyebar 1000 brosur, atau kita udah bikin 2 seminar nih. Enggak, kita harus ngecek outcome-nya juga, yaitu berapa banyak sih orang tua yang beneran datang buat survei langsung ke sekolah setelahnya. Dan puncaknya adalah impact, alias dampak nyatanya. Berapa rasio jumlah pendaftar yang akhirnya resmi jadi siswa. Nah, data inilah yang jadi bukti valid kalau strategi kita benar-benar bekerja. Sesi bedah materi kali ini ngebuktiin banget ya kalau strategi konvensional yang digerakkan sama dalamnya pemikiran pasca sarjana, lalu dieksekusi dengan gaya lincah Gen Z, benar-benar bisa nyiptain ledakan kepercayaan publik yang gak kebendung. So, pertanyaan terakhir buat kamu hari ini, dari taktik-taktik klasik yang kita bedah tadi, mana nih yang bakal langsung kamu dan tim eksekusi besok pagi? Coba deh tulis jawabanmu di kolom komentar. Dan pastinya sesuai pesannya Laila Purnamasari, yuk subscribe, follow, like, komen, save, dan jangan lupa share sesi bedah materi ini ke teman-teman seperjuanganmu ya, biar ilmunya makin bermanfaat buat lembaga pendidikan mereka. Makasih banyak udah nyimak dari awal sampai akhir, tetap semangat terus dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.